Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul isu kepemilikan konsolidasi. Langsung saja ke materi yang pertama oleh saya sendiri, yaitu mengenai saham preferen anak perusahaan yang beredar. Pemegang saham preferen umumnya mempunyai hak lebih dulu dari pemegang saham biasa dalam hal dividen dan distribusi aset pada saat likuidasi. Pemegang saham preferen tidak mempunyai hak untuk memilih sehingga kepemilikannya tidak menyebabkan timbulnya pengendalian. Di sini ada contoh kasus dari konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Dapat kita pause bagi yang ingin membaca dan kita langsung saja kepada penyelesaiannya. Itu mencari alokasi laba bersih PT Anak. Yang pertama kita dapat menghitung laba bersih PT Anak 2011 yaitu sebesar 50 juta dikurangi dividen preferen yaitu 100 juta rupiah dikali 0,12 yaitu 12 juta rupiah didapatkan laba PT Anak yang menjadi kepemilikan pemegang saham biasa sebesar 38 juta rupiah. Eh, Kemudian kita kalikan dengan bagian proporsional PT Induk yaitu 0,8 sehingga didapatkan laba PT Induk dari PT Anak sebesar 30 juta 400 ribu rupiah. Selanjutnya kita mencari pendapatan kepentingan non pengendali yaitu dividen preferen PT Anak sebesar 12 juta tadi ditambah dengan laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa non pengendali PT Anak yaitu sebesar 7.600.000 yang didapatkan dari 38 juta dikali 0,2 sehingga didapatkan pendapatan kepentingan non pengendali sebesar 19.600.000. Dari sini dapat dilihat perhitungan dan alokasi laba bersih konsolidasi yaitu laba operasi terpisah PT Induk 140 juta rupiah, laba bersih PT Anak 50 juta rupiah, laba bersih konsolidasian 190 juta rupiah, dan laba untuk kepentingan non pengendali 19.600.000 rupiah. Yang terakhir laba yang diberikan ke pemilik entitas induk sebesar 170.400.000 rupiah. Selanjutnya kepada Ruth dipersilahkan. Selanjutnya, saham preferen anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Induk perusahaan juga dapat memiliki saham preferen anak perusahaan selain saham biasa anak perusahaan. Karena saham preferen yang dimiliki oleh induk perusahaan berada di dalam entitas konsolidasi, maka saham preferen tersebut harus dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Sama halnya dengan pencatatan pendapatan dari saham preferen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jurnal saham preferen ini yaitu yang pertama, bagian PT induk atas saham preferen PT anak dieliminasi terhadap akun investasi saham preferen. Sisa saham preferen dimasukkan dalam kepentingan non pengendali. Yang kedua, laba dividen PT induk dari investasinya di saham preferen PT anak dieliminasi terhadap bagiannya atas dividen diumumkan PT anak. Yang ketiga, laba yang dialokasikan ke kepentingan non pengendali termasuk laba PT anak yang menjadi hak pemegang saham selain PT Induk. Saham preferen anak perusahaan dengan provisi khusus. Sebagian besar saham preferen adalah kumulatif, sebagian lagi partisipatif dan banyak yang dapat ditarik bukan harga nilai nominalnya. Provisi dividen kumulatif memberikan tingkatan perlindungan tertentu untuk pemegang saham preferen dengan mengharuskan perusahaan untuk membayar dividen saham preferen periode sekarang dan periode sebelumnya yang belum dibayar sebelum perusahaan dapat membagikan dividen untuk pemegang saham biasa. Fitur partisipatif saham preferen memungkinkan pemegang saham preferen untuk menerima pembagian laba yang lebih besar dari tarif dividen saham preferen. Jumlah yang dibayarkan untuk menarik saham preferen anak perusahaan yang dapat ditarik berdasarkan perjanjian saham preferen dipandang sebagai klan pemegang saham preferen atas aset bersih anak perusahaan dan ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Sejumlah tersebut dialokasikan ke hak saham preferen dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Materi kedua yaitu perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan pada anak perusahaan. Perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Induk perusahaan dapat mengubah rasio kepemilikannya dengan membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi dengan perusahaan yang tidak berafiliasi. Anak perusahaan dapat menyebabkan persentase kepemilikan anak perusahaan berubah dengan menjual tambahan saham atau membeli kembali dari pihak yang tidak berafiliasi atau dengan melakukan transaksi saham dengan induk perusahaan atau jika anak perusahaan tidak dimiliki penuh. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Selanjutnya, pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan non-afiliasi. Yang pertama, induk perusahaan dapat membeli saham anak perusahaan pada beberapa titik waktu yang berbeda. Yang kedua, pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, biaya perolehan setiap pembelian saham dibandingkan dengan nilai buku saham pada tanggal pembelian dan pemberdayaan diperlakukan sebagai bagian dari diferensial pembelian yang akan dialokasikan. Selanjutnya, penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Pada saat
perusahaan menjual sebagian atau seluruh, timbul keuntungan atau kerugian dicatat dalam pembukuan penjualan. Pengakuan keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasi atas penjualan saham anak perusahaan dan induk perusahaan tetap mengkonsolidasi anak perusahaan tersebut. Terlihat tidak konsisten dengan konsep entitas ekonomi tunggal. Dari sudut pandang konsolidasi, saham anak perusahaan adalah bagian dari kepemilikan non pengendalian yang beredar pada saat saham tersebut dijual ke nol aviasi. Selanjutnya, penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan. Penjualan saham anak tambahan langsung dari anak perusahaan yang tidak dimiliki seluruh ke induk perusahaan akan meningkatkan persentase kepemilikan induk perusahaan. Jika penjualan terjadi pada harga dengan nilai buku saham yang ada, peningkatan dalam akun investasi induk perusahaan sama dengan peningkatan dalam ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Nilai buku bersih yang dialokasikan ke pemilikan minoritas tidak mengalami perubahan. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, ayat jurnal eliminasi yang normal didasarkan pada persentase kepemilikan induk perusahaan yang baru. Selanjutnya, pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi. Kadangkala, anak perusahaan membeli saham diperoleh kembali dari pemegang saham non-pengendali. Walaupun induk perusahaan bukan pihak yang terlibat langsung pada saat anak perusahaan membeli saham diperoleh kembali dari pemegang saham non-pengendali. Ekuitas induk perusahaan atas aset bersih anak perusahaan dapat mengalami perubahan karena adanya transaksi tersebut. Jika hal ini terjadi, jumlah perubahan tersebut harus diakui dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Anak perusahaan dapat mengenai jumlah saham beredar dengan pembelian saham dari induk perusahaan maupun dari pemegang saham non-pengendali. Dalam praktiknya, pembelian saham dari induk perusahaan yang jarang terjadi. Induk perusahaan biasanya mengenai kepemilikannya di anak perusahaan dengan menjual sebagian kepemilikannya ke non-afiliasi untuk mendapatkan dana tambahan. Pada saat anak perusahaan mengakuisisi kembali sebagian sahamnya dari induk perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan perubahan dalam nilai tercatat investasinya. Yang ketiga adalah struktur kepemilikan kompleks. Terdapat 3 struktur kepemilikan, yaitu yang pertama kepemilikan langsung, di mana induk perusahaan mempunyai kepemilikan pengendali pada setiap anak perusahaan. Yang kedua, kepemilikan bertingkat. Induk perusahaan hanya mempunyai pengendalian tidak langsung atas perusahaan yang dikendalikan oleh anak perusahaan. Yang ketiga adalah kepemilikan timbal balik. Induk perusahaan tidak memiliki kepentingan pengendali saham biasa anak perusahaan, dan anak perusahaan memiliki kepentingan non-pengendali di saham biasa induk perusahaan. Selanjutnya adalah ilustrasi mengenai kepemilikan dan pengendalian bertingkat dapat di-pause dan dibaca. Selanjutnya akan ke hasil dari perhitungan laba bersih. Dari perhitungan laba bersih didapatkan total laba bersih PT Induk adalah Rp187.200.000, laba bersih PT Anak adalah 59 juta, laba bersih PT Bahtera adalah 10 juta, dan laba bersih kepentingan non-pengendali adalah 12 juta. Sekian materi dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan perhitungan laba bersih tadi, di mana pada total laba terpisah dari 3 PT tersebut sebesar 200 juta, dan kepentingan non-pengendalinya sebesar 11.800.000 dan laba bersih konsolidasi sebesar 187.200.000. Selanjutnya, laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Pada saat terjadi penjualan antar afiliasi kepemilikan bertingkat, laba antar perusahaan belum terrealisasi harus dieliminasi terhadap kepemilikan terkait. Cara paling mudah untuk melakukan laba antar perusahaan yang belum direalisasi adalah menghitung jumlah laba direalisasi yang dikontribusikan setiap perusahaan sebelum mengalokasikan laba ke pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Kepemilikan resiprokal atau mutual. Hubungan resiprokal terjadi ketika dua perusahaan memiliki saham satu sama lain. Dalam praktik, hubungan resiprokal jarang terjadi dan dampak akuntansinya seringkali tidak material. Metode menangani hubungan resiprokal yang paling sering ditemukan dalam praktik adalah metode saham treasury. Kita masuk pada materi terakhir, yaitu mengenai dividen saham anak perusahaan, di mana utang dividen anak perusahaan dalam bentuk saham anak perusahaan memerlukan sedikit perubahan dalam ayat jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Karena dividen saham diterbitkan secara proporsional untuk semua pemegang saham biasa, kepemilikan relatif dari pemegang saham pengendali dan non-pengendali tetap tidak berubah. Nilai tercatat investasi pada pembukaan induk perusahaan juga tidak terpengaruh oleh dividen saham. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, untuk periode pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan,
Pengumuman dividen saham harus dieliminasi bersama-sama dengan peningkatan saham biasa dan peningkatan tambahan modal di store jika ada. Di tahun-tahun berikutnya, saldo akun ekuitas memegang saham anak perusahaan dieliminasi dengan cara biasa. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih pada teman-teman atas materi yang telah disampaikan. Demikianlah materi yang dapat kami paparkan. Kami dari kelompok 7 mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.